Hai. Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Delman Go. Debbie Dan Elman bergol. Nah, kita lagi ada di Penisi ya. Ender Eke Iya, Mawar Kak. Makassar Shanghai Sai. Makassar, Shanghai, apa say? Eke namanya ini Pan Crispy Duck. Daybug. Daybug crispy say. Kayaknya endul ya sih. Endul, ntar kita cobain ya apa Yaudah. sih? Kalau Indang namanya smoked say beef. Ini bahasa makanan bahasa favorit. gaulnya Smoke, asap kan? asap, Uh-uh. say, Say. Oke. beef, Dagangan. dagang. Daging say. Oke. Ini ada ininya juga nih, ada kayak matahnya gitu ya. Sambal mata. Ada sayurnya. Eke sambal, tuh sambal. Ada sambal bisa mangga. nari dong Ada dia, sam- nari sambal. Sambal. Sambal mangga. Jalan di Makassar. Terus ini gue mau di Ya gimana sih lo punya makanan ini? Heran deh. ya Ujin, aku makan itu dulu. Baru nasinya aja udah endul. Gimana baby-nya? Yuk. Ih, sumpah. Endul. Dul. Coba dong dagingnya. Ini makanya aku ngomongnya. Hai, kita kembali lagi di Delman Go. Aku Debbie Sahartian. Gue emansipasi. Aku udah kembali lagi nih sih. Iya. Kemarin naik ke Sakinan. Dia itu Sakina kemarin, jadi ada Lambret Diana Tinta Adindu sama kita. Nggak Iya, ngerti ya? Sakit jadi lama nggak ada. Iya. Oke, dan kita sutra bersamde Rosiana Silalahi. Ya. Thank you Kak Debbie bisa ada di podcast ini. Oh my god, dulu masih kecil udah ngeliat Kak Debbie di RCTI. Oh, kiraannya sis Debbie yang masih kecil. Enggak. Tapi tetap awet muda dengan Lenong Rumpis ya. Lenong Rumpis, Oke, bener. masih kecil sekarang masih tetap eksis. Thank you Kak Debbie bisa ada di sini. Sami, aku juga senandung sekali. Senang sekali Rosi bisa menyempatkan diri hadir di Sindang saya. Iya. Oke, kita ngobras. Rosi ceritain dulu, panggilnya Rosi aja Boleh ya? dong Kak. Ceritain dulu masa kecil, lahir, besar di Mande, berapa saudara? Karena ayahku pegawai negeri, hakim waktu itu, saya lahir di Pangkal Pinang, tapi cuma numpang lahir. Abis itu saya umur di bawah masih balita, tuh pindah ke Palembang, jadi wong Palembang. Oh, Wong Palembang. Pacak ngomong Kito Galo Palembang. ya? Wong Kito Galo. Jangan Oke. Jangan gilo kau ini. Kanji kau. Nah, terus sampai kira-kira kelas 3 SD. Jadi dari balita di Palembang, tinggal di dekat Kambang Iwa, Jalan Tasik waktu itu. Masih di Palembang. Palembang, abis itu baru pindah ke Jakarta. Oh, kelas 3 SD pindah ke Jakarta. Iya, jadi 4 SD di Jakarta. Oh, berapa saudara? Aku berlima. Oh, berlima. Cewek, cowok, Eke. Oh iya, paling clean. Bontot. Ya, bontot. Dan Bontot. jaraknya jauh banget sehingga dulu selalu diledekin sama kakak-kakakku komerce. Nakomerce. Nakomerce. Iya. Nakomerce itu bahasa Belanda artinya Artinya datang newcomer. belakangan, Mm-mm. newcomer tapi belakangan gitu. Oh, berarti Spreek Nederlands, BC. Cuma nakomerce Oh, nakomerce aja. doang. Nah, Dari begitu banyak vocabulary nakomerce. Nakomerce karena itu bulian kakakku, nakomerce anak pungut. Masih kecil sendiri ya. Tapi biasanya begitu ya, kalau anak yang bungsu apalagi lahirnya belakangan akhirnya suka kadang-kadang waktu kecilnya gimana? Ada temennya atau ada kakak yang paling dekat? Iya pasti. Jadi meskipun kakak-kakakku pengganggu, Iya. tapi mereka juga yang selalu dititipin mamiku untuk jaga. Karena kan nggak ada babysitter waktu Iya, itu. iya, So iya. saya ya pasti dijagain sama kakak-kakakku gitu. Tapi sih waktu dulu kan sering dibully tuh. Kalau zaman sekarang tuh ya anak bontot dibully kena mental.
Kalau dulu Kalau anak sekarang Kena itu mental, kena mental. Kalau dulu kan enggak ya. Enggak, karena saya tahu kakak-kakak saya itu bercanda Oh. gitu. Bercanda karena anak bungsu yang paling disayang kan. Iya, Jadi iya. kan papi sama mami dulu almarhum ya pusatnya ya ke anak yang paling kecil. Ya kakak-kakaknya ya lebih pada lebih ngeledekin, tapi pada sebenarnya dia juga yang jagain aku. Iya. Yang nganter jemput sekolah ya aku Iya. gitu. So, Ya love hate relationship lah. Yes, ya. yes. Kadang benci banget. tapi itulah menyenangkannya keluarga kali ya. Iya. Terus Rosi perjalanannya terus gimana? Apa ya memang udah cita-cita pengen jadi seperti sekarang atau punya cita-cita awal atau Enggak, sekolahnya gimana? Enggak Kak, dari dulu seperti layaknya anak-anak kecil dulu kan kalau kan kita punya buku diari tuh zaman dahulu cita-cita Iya. insinyur pertanian, kan Oke. dokter ya pokoknya gitu. Enggak, sama sekali enggak ada. Tetapi entah mengapa memang hidupku tuh ya kayak diarahkan, nggak pernah terpikir dalam hidup saya tuh mau jadi wartawan, Oke, enggak. oke. Tetapi karena dulu satu-satunya TVRI itu TVRI, Iya. jam 9 ada Dunia Dalam Berita. Iya. Saya tuh selalu ngeliat dulu berita gitu. Iya. Dan saya ngeliat dulu kok kayaknya pinter banget ya nih orang-orang dia Kayak bisa ada di wawasannya sini. luas gitu. Ya. Dan karena saya sampai saya selalu anak papi gitu kan, jadi nempel terus sama papi. Sementara papi itu pagi itu jam 6 pagi itu dengar siaran radio tuh BBC Indonesia. Oke. Dan BBC London. Jadi Iya. dua tuh jam 6 pagi. Jadi pagi-pagi saya tidur sama papi saya, terus saya masih ingat ininya lagunya. Neng 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 Oh, neng ininya credit openingnya gitu ya. Bayangin anak kecil jam 5 pagi, jam 6 pagi bangun hanya untuk dengerin yang kayak gini. Itu sekitar tahun 78-an akhir, not even 80-an. Oke. Itu nggak tahu. Yeah. So I don't know. Mungkin semesta tuh yang kayak like invested in me, meskipun saya nggak punya ke situ, tapi pengalaman hidup saya tuh kayak saya dikasih lihat yang kayak gitu-gitu. Mungkin karena sering dikasih lihat jadi termanifestasi. Iya, mungkin. Orang media kan Nah, maksudnya jadi pers ya. betul. Nah ya udah saya masuk UI. Tadinya saya mau masuk FISIP, tapi saya nggak terima. Saya masuknya yang kedua, sastra Jepang. Itu membuat saya kecewa. Tapi Kak Devi waktu itu saya pikir ya udahlah, kecewa banget, nangis. Tapi saya waktu itu berpikir sekolah memang satu hal yang penting. Iya. Tapi menurut saya juga kekecewaan saya ini harus saya balas itu dengan pembuktian bahwa saya harus jadi orang yang lebih baik dari lulusan FISIP. Oke. Berarti dari SMP. Waktu itu seperti macam janji Iya, atas kekecewaan ya, jadi Iya, positif. iya. Jadi Iya, kemarahan, iya. kesedihan itu harus dimanifestasikan dalam bentuk yang positif. Jadi Oke. waktu SMP, SMA selama itu tuh nggak ada kepikiran untuk menjadi, kan ada ya kalau mamanya dari SMP, SMA kayak kalau dari gue punya menjadi artis, menjadi penyanyi gitu. Akhirnya baru ya alhamdulillah kesampaiannya sekarang gitu ya. Tapi kalau sis nggak ada gitu rasa. Nah, lucunya waktu aku SMP sama SMA, aku tuh aktif di majalah dinding sekolah. Oke. Nah, sama kan aku sekolah di Santa Ursula, namanya Serviam gitu, aktif gitu. Nah, ya itu, jadi ada pengalaman yang kayak linkage aja, yang kayak nggak ujuk-ujuk juga gitu. Jadi kalau aku ngelihat kilas balik hidupku, ada kok dalam perjalanan hidup kita tuh sebenarnya yang sesuatu yang kita lakukan sekarang itu adalah investasi dari dulu. Udah kelihatan gitu ya benang merahnya gitu ya. Tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Iya. Cuman kalau menurut aku sekarang jadi filosofi hidupnya adalah Kak Devi, lo emang harus melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan energi yang sangat positif gitu, karena lo memang pengen melakukan sesuatu dengan baik. Terus udah nggak usah lu pikir kapan lu metiknya. Itu nanti one day lu akan metik dan kemudian oh iya ya, ternyata meskipun gua nggak ini, tapi kan gua melakukan itu dengan not bad. Ini so artinya kamu udah terbiasa dengan dunia wartawan gitu ya, Iya. dari waktu Secara nggak sekolah. sadar, Secara nggak unconsciously gitu. Nah, itu sastra Jepang kamu bilang tadi lulus. Oh, cucu. Alhamdulillah. Sugoi ne. Padahal di kantin terus.
Oke. Nah terus akhirnya kamu melangkah ke dunia anchor itu kapan? Iya, Terus- keceburnya deh, kecebur. Iya, iya. Waktu itu TVRI buka pendaftaran Iya, TVRI. iya. Nah, kakakku juga pikir ngapain lu TVRI? Udah ada RCTI waktu itu. Oh, udah. Udah, Oke. karena itu 80 berapa tuh ya? 87-an, udah ada deh RCTI pokoknya. 90. 90 ya. 90 RCTI. Berarti 90-an atau ya daftar. Sorry, maaf. Iya dong, betul. RCTI 90, gua Iya. 96. Oh, 96 coba Iya. masuk TVRI. Kakakku Iya. bilang ngapain lu masuk TVRI, masuk RCTI. Tapi waktu itu aku bilang, pada waktu itu kalau kita mau dapet basic broadcaster, Iya. ya memang masih di TVRI. Oke. Karena RCTI waktu itu kan masih Masih belajar. mencari jati diri lah gitu. Nah, Oke. entah kenapa pilihanku ke TVRI karena aku pengen dapet basic broadcastnya, Oke. yang pada waktu itu memang guru-gurunya atau suhu-suhunya kan ada sana. Anchor terkenal Ya. semuanya. Oke. Terus pada tahun 99 aku lagi liputan di lapangan ketemu dengan yang namanya Ira Kusno. Hai Mbak Ira. Nah, Ira. Di Bank Indonesia kita Iya. sama-sama liputan. Iya. Mbak Ira itu mau dapat beasiswa ke London. Dia cari pengganti Oke. atau orang yang kan vacant tuh. Iya. Terus dia dia nyolek aku, berminat nggak masuk liputan 6. Oke. Nah, kenapa Mbak Ira bisa tahu aku? Mbak Ira tahu dari seorang ekonom senior bernama Khatib Basri. Oke. Kenapa Khatib Basri bisa tahu aku? Karena aku siaran radio pagi. Oh, di mana? Waktu itu namanya Radio Bisnis Pas FM. Ya. Itu hanya radio ekonomi bisnis waktu itu. Iya. So what I'm trying to say di sini adalah dengan keseharian di TVRI, terus juga mau siaran pagi di radio. Waktu itu yang aku tuh nggak punya cita-cita. Mau nanti mau jadi anchor. Pokoknya ngerjain aja sebaik-baiknya. Oh, lakonin aja apa yang ada di depan. Iya, Oke. dengan sebaik-baiknya. Iya. Kemudian ternyata ada pendengar radio yang bernama Doktor Iya. Khatib Basri merasa bahwa ini anak oke juga. Oke. Khatib Basri kenal sama Ira Kusno, dia mereferensikan namaku, so Iya. that's it. Oke. Aku mau benar. nanya pas nyebur jadi news anchor itu kan pasti butuh ada training dan Iya. segala macam kan. Nah itu pas udah di hari H-nya gitu, kayak udah di ya on stage-nya lah ya gitu, kamera on, standby dan segala macam, itu ada nggak kayak Nervous. Pastilah sampai sekarang gue juga masih Nervous. Itu tandanya kita manusia. Kalau lu nggak kayak nervous, casting gitu loh. Prompternya apa sih? tapi lu bisa nyanyi keren. Nah, Oke. Oh gitu. Ya, mungkin. Jadi masih sampai sekarang. Even yang lo di program Kompas Masih dong. Rosi itu manusiawi, kalau mau mulai manusiawi dong. oh iya. Harus. Masih deg-degan nggak? Ya, Masih. apalagi kalau mamanya wawancarain narasumber yang kayak orang besar. Ya. Kalau aku nggak pernah membeda-bedakan itu. Ya. Ketika Oke. kita ada dalam satu pentas harus memang melakukan pekerjaan yang Equal ya. mau itu presiden, mau itu artis, mau itu orang biasa, mau itu siapa, ya. Sama-sama. Kenapa ada rasa deg-degan? Karena kan kita ingin melakukan yang baik. Betul. Jadi jangan sampai bikin salah. Iya. Pernah clash nggak atau pernah bersinggungan atau pernah ada yang salah paham misalnya? So far so good enggak Iya, sih? Enggak. Oke. Tapi kalau aku mamanya lihat di kayak di Kompas TV dan segala macam gitu kan sangat sangat investigatif gitu. Lo gini gitu kan. Nah, itu tuh pernah nggak ada narasumber yang bete gitu? Nah, Enggak. itu gimana tuh? Karena kan aku selalu pre-interview. Oh, jadi nggak langsung gebrak gitu. Enggak Oh, ya. dong, kita pasti ngobrol dulu. Dan misalnya saya akan bilang, misalnya waktu itu saya wawancara Pak Beni Mamoto soal kasus Sambo. Iya. Saya bilang, Pak Beni, saya Iya. akan kejar Korek ya. semuanya. I will challenge you. Iya, So iya. saya akan tanya ini saya betul-betul akan menanyakan. Mencekar lah Iya. artinya. Jadi ada briefing ya? Iya, jadi Sis, kita di talk show nggak pernah ada briefing ya sis ya. Talk show yang itu, Mbak. karena buat saya itu fairness lah. Fairness. Talk show. Jadi saya tidak pernah mau punya niat untuk ngejatuhin narasumber. Oke. Enggak. Artinya memang Jangan memberi malu. Oke. Saya tidak pernah punya niat untuk memberi malu narasumber. Oke. Maksudnya memojokkan. Mojokin, iya. Bias pasti saya akan disclaimer. Saya akan begini, saya akan nanya begini. Tapi nanti kan pasti akan ada ini. Tapi nggak ada tuh yang tiba-tiba misalnya saya sembunyiin untuk sekedar ngejebak. Nggak pernah ada dalam
Oke. sejarah. Tapi saya seperti itu etika seorang wartawan harus kayak gitu atau emang itu tertanam dari Sis Rossi? Itu guardian of my principle aja sih. Oke. Oh, oke. Dalam perjalanannya pasti menjaga itu ya. Iya. Terus tadi balik lagi menggantikan Ira Kusno di Ira Liputan Kusno. Sampai berapa lama itu akhirnya? Oh, sampai kan abis itu Mbak Ira sempat balik lagi gitu, kita bareng-bareng. Mbak Ira abis itu keluar dari Liputan 6 SCTV, terus kita udah sendiri-sendiri aja gitu. Tapi abis itu dari Liputan 6 membawa saya ke Kompas TV sampai sekarang. Sepanjang perjalanan, bukan yang terakhir aja, tapi sepanjang perjalanan ada hal-hal yang nggak bisa dilupakan. Apakah itu menegangkan, ataukah itu kesenangan, happy? Banyak Mbak, Oh, banyak. misalnya? Apakah itu kegembiraan, kesedihan, Iya. kegagalan, Iya, ketegangan. satu yang menurut saya semuanya harus saya syukuri dan saya jalanin. Karena saya percaya itu yang membuat saya tumbuh jadi seperti sekarang. Iya. Kalau dulu misalnya ada sesuatu, misalnya saya baru di umur 30-an atau awal 40, itu emosinya cepat banget, marahnya cepat. Oh, Jadi gitu. nggak bisa, tidak bisa menerima sesuatu yang berjalan di luar keinginan saya. Oke. Itu Itu- opposite ya. Iya, kita. itu saya cepat marah. Tapi karena saya menjalani ini dengan ya harus dijalanin, itu menumbuhkan saya jadi bisa lebih menerima Oke. bahwa hidup itu tidak seideal yang kita inginkan. Tapi kita bisa membuat itu mendekati ideal. Oke. Kita harus bikin itu seperti itu. Jadi nggak bisa gue berharap Kak Debbie harus begini, Kak Debbie seperti yang gue inginkan. No, Iya. kita harus bisa bekerja sama supaya aku bisa seperti yang Kak Debbie inginkan, Kak Debbie juga bisa seperti yang saya Kau inginkan. ketemu Jadi di tengah-tengah gitu ketemu ya. di tengah-tengah. And itu adalah teamwork. Oke. Gue banget lagi. Mbak. Oh gitu ya, Nes, ya. Jadi nggak yang menegangkan ada nggak? Yang misalnya aduh gagal atau enggak aduh apa gitu misalnya. Banyak dulu ya apa namanya Kak zaman dulu tuh tahun 2000 berapa ya? Presidennya masih Gus Dur sama Bu Mega tuh. Kan dulu Pak Amin Rais. Iya. Pak Amin Rais itu kan masih satu tokoh reformasi dan Iya. masih ini. Aku tuh wawancara Pak Amin Rais Iya. tahun berapa itu ya? 2003 kalau nggak salah, 2002 gitu. Dan waktu itu ya saya cukup mungkin dianggap keras dan terhadap Pak Amin yang waktu itu sangat ini kan. Iya. Wah itu saya sampai ganti nomor Kak. Kalau Kalau itu itu teror. oh iya di teror. Terornya apa sih? Wah masuk SMS waktu itu masih Iya, iya. SMS. Oh, oke. Kalau nggak ini sekarang itu. Oke. Itu yang menegangkan. Itu bagian dari Yang karena yang kalau sekarang bully, aduh binder dan dead. Iya. Jadi- Apalagi cuman komen kan, nggak terlalu Nah, personal. database dan ternyata ada pengakuan dosa, tapi sekarang saya jadi berteman sama dia. Salah satu yang melakukan itu adalah anaknya Pak Amin Rais. Jadi sekarang berteman sama beliau. Jadi ya oke, udah. oke. Anyway. Iya. Nah, ada yang kayak gitu-gitu. Misalnya ada satu yang bisa kita kontrol, ada yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Yang bisa kita kontrol adalah udah ganti SIM card nomor, waktu itu. ganti SIM card. Zaman Oke. itu 2002-2003 mas ganti aja gitu. Tapi habis itu apa yang bisa kita kontrol? Nggak usah kita dengerin. So Oke. what gitu. Oke. Yang namanya orang bullying itu kan it happen all the time. Iya. Dan untuk beberapa momen, beberapa waktu aja. Ada gitu. yang nggak usah Nggak usah ditanggapi. nggak usah ditanggepin, Nggak usah dijawab. nggak usah dijawab. Oke. Siapa mereka yang bisa mengontrol hidupmu? Iya, Siapa iya. mereka yang bisa membuat kamu sedih? I don't think they worth it. Iya. Oke. Iya. Yang bisa Itu kontrol tuh adalah bayangin berapa puluh tahun lalu itu Iya. udah ngerasa Nek. Istilahnya sekarang dibully ya. Iya. Tapi zaman dulu teror ya namanya ya. melalui Melalui SMS. Oh itu SMS. wah bener-bener Oh. surat kaleng. surat kaleng, iya. Oke. Wow. Terus berapa lama akhirnya hilang dengan sendirinya? Mingguan lah. Oh, mingguan. Terus ada Suddenly drifting away aja gitu. Iya. Terus ada lagi yang lucu atau yang awalnya kamu pernah nggak kamu kalau mau mewawancara narasumber ya, kamu punya gambaran yang salah dulu tentang dia, tahu-tahu begitu kamu ngobrol ternyata nggak seperti yang kamu duga.
Ada beberapa. Ada? Ada beberapa. Soalnya kan kita kan pasti ngumpulin berita dulu Iya. tentang dia kan. Bisa aja berita itu salah, jadi kamu punya Iya. pandangan yang Kita kayak punya ngejudging, kayak punya hipotesa punya sendiri judge kayak yang beda gitu gini nih misalnya. orang. Biasanya itu bukan dari hasil wawancara, tapi justru off the camera. Oh, oke. Off the camera ternyata orangnya tuh seru, orangnya tuh ternyata sama kayak gue yang nyablak Iya, gitu, oke. orangnya gilingan juga gitu. Oke. Tapi bukan, biasanya itu yang membuat apa namanya kita jadi salah nih gue, berarti ternyata orangnya nggak seperti yang kan penampilan seseorang kita kadang-kadang bisa nilai ini pasti orangnya kayaknya cerewet atau enggak, ini pasti orangnya angkuh. Ternyata beda. ya itu biasanya di Tapi off camera. teman-teman wartawan itu sebenarnya mereka tuh kayak kita gitu loh sis, yang suka bercanda sebenarnya. Soalnya aku suka perform di acara Speakol ya, speaking pokoknya Speakol di Oh, sama Clara. Iya, nah mereka tuh oh ya orang-orang wartawan gitu loh. Tapi kalau mami kita nyanyi, mereka yang kita kalau kan nyanyi kan hahaha kan, mereka juga hahaha. Jadi semuanya wartawan tuh kelihatannya kayak sis Rosi gitu, kayak serius banget nih orangnya. Ih, gue takut kalau mami diundang ke acara desa gitu, Enggak takut lah. di korek gitu kan. Tapi emang bener ya, Eke terus terang aja, waktu belum kenal bener Rosi, Tekotek. itu bukan tekotek, Takut. takut. Kayaknya orangnya straightforward, terus Iya. kayaknya kalau Kaku ini gitu pasti ya, kaku. sterok Ternyata pas gitu ngobrol nggak juga Iya, sih. iya. Gilingan. Gilingan padi mana di sawah. Tapi berarti sama teman-teman wartawan gitu kayak sama-sama aja kayak aku sama sis Debbie gitu enggak? Iya dong. Sekarang gini, kan kayak yang saya bawain itu kan berita, Ya. Ya, jadi harus- informasi Iya. yang kita kumpulkan dan harus reliable. Iya. Kalau Eke pecicilan, yeay langsung pengen dilempar ke televisi. Gue nggak yakin sama sini wartawan. Iya gitu. Kan kalau kita lihat Instagramnya Oprah Winfrey Iya, misalnya, iya, atau iya. banyak anchor yang lain, ya mereka tetap serius. Abis itu ya mereka tequila, mereka juga have fun, mereka seru. Iya. Cuman kan memang ada kewajiban kami Iya. untuk menyampaikan sesuatu Sesuatu. dengan proper. Betul. Terus berarti ya sehari-harinya karena ye di dunia kerja news, berita-berita begitu, sehari-harinya ye emang harus kudu wajib ngumpulin berita atau denger berita di mana aja atau gimana? Atau ke bawah karena kerjaan kayak gitu jadi semua. Ya mau nggak mau itu adalah bagian dari konsekuensi kan. Oke. Ya, Kak. Jadi itu bagian dari konsekuensi. Sama kedua karena aku juga di manajemen, aku pemimpin redaksi di Kompas TV. Ya. So bersama redaksi lainnya kan saya ikut bertanggung jawab terhadap apa yang disebut dengan editorial. Ya. Karena kalau ada orang keberatan, yang bertanggung jawab kan saya, Iya, gitu. iya, Jadi ya mengetahui produk Kompas TV yang mana itu berita itu bagian dari kewajiban. Oke. Karena bagaimanapun juga itu adalah ya tadi produk Kompas TV, dan kalau misalnya something happen, misalnya ada yang keberatan, somasi dan lain sebagainya, bagaimanapun juga itu ada di tanggung jawab saya, ada di pundak saya. Jadi saya harus paling nggak tahu apakah saya mencari sendiri atau enggak juga. Biasanya kan kemudian kita diskusi, apa yang baru hari ini, ada apa, saya tinggal jalan aja ke ruang redaksi terus diskusi sama teman-teman. Oke. Terus dari point of view Rosi, berita atau perkembangan apapun yang terjadi saat ini bagaimana? Udah on track atau sebenarnya masih ada yang ditutupin, masih ada ini, Saat ini kan sosial media berperan dengan sekali. luar biasa. Menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Apakah media mainstream seperti Kompas TV dan yang lain cukup tergerus apa terganggu? Bisa ya, bisa tidak. Iya terdisrupsi, iya terganggu karena orang tidak lagi menjadikan media mainstream sebagai satu-satunya channel untuk dapetin informasi. Ya. Tetapi bisa enggak karena kami juga terbantu sih sebenarnya. Kalau dulu kita harus Cari cari sendiri. sendiri ke gitu ya. lapangan, tapi kan kali ini ada partisipasi publik. Kita tinggal menjadi clearing house. Ya. Apakah yang ditweetkan atau diviralkan itu memang sesuai Seperti dengan itu. fakta yang terjadi, atau kita harus lagi mengklarifikasi karena kadang-kadang kan potongan itu tidak menceritakan seutuhnya. Nah. Ya
kalau dari sisi yang tadi pertanyaan Kak Debbie, kekhawatiranku cuma satu sih, saking begitu banyaknya informasi buat publik, kan ini sebenarnya bikin aduh gitu. Jadi ini bukan tentang masih ada yang ditutupi atau enggak, tapi yang agak saya khawatirin jangan sampai kita jadi apatis sih. Oke. Karena terlalu banyak kan, ada soal tapera, ada soal RUU UKT, penyiaran. ada penyiaran, ada yang lain, ada korupsi, ada ini, dan kemudian semburan informasi itu membuat kita jadi merasa apatis dan merasa bahwa bodo amat. Nah, aku tuh udah di level kayak gitu. Jangan dong. Oke, jangan. kayak Jadi capek. gimana sebaiknya? Jangan. Jadi yang dikhawatirin itu. Iya, kalau menurut Takutnya saya anak itu. muda jadi apatis. Jadi apatis. Kalau menurut saya untuk kayak misalnya Elman sama teman-teman lain, ya udah choose what interest you. Pilihlah Oke. yang menurutmu sebaiknya merasa ini akan menjadi, ini akan membuat, ini memiliki konsekuensi, lu akan menanggung sesuatu yang rugi kalau ini terus dijalankan. Jadi nggak usah semuanya harus Kita pick up urusin something ya. that will impact your life. Oke. Kemarin aku kan juga sempet menyuarakan tentang RUU penyiaran kan, karena juga KPI juga pingin mengambil alih LTV, Podcast, Netflix, ya. dan social media gitu Ya. kan. Aku juga punya podcast ini, Ya. terus udah gitu aku juga punya TikTokku juga lumayan big gitu. Jadi kayak sempat menyuarakan itu, tapi lama-lama banyak juga yang kayak udahlah kita pindah aja di negara ini, adikku I hate this country, lama-lama kayak gitu-gitu kayak jangan lama udah deh, gue udah capek deh gitu. Banyak hal yang membuat kita kecewa dan merasa apatis sebagai warga negara, Kak Dewi. Tetapi menurut aku, karena ya puji Tuhan, alhamdulillah, karena aku juga seorang wartawan, sering keluar negeri untuk meliput maupun acara. Percayalah, tidak ada negara seindah, senyaman dan seluar biasa Indonesia. Oke. Iya. Jadi begitu banyak alasan kita untuk tidak bangga pada Indonesia. Begitu banyak alasan mengapa kita sering kecewa pada Republik ini. Tapi kan kita kecewa karena orang-orang yang ditugaskan Betul. Oke. untuk govern this country, Melaksanakan. untuk membuat keputusan, itu yang bikin kita kecewa. Ya. Tetapi kan cukup satu alasan yang membuat kita bisa tetap bangga dan cinta pada Indonesia, yaitu ya this is our country, inilah tempat tumpah darah kita, dan di tempat inilah kita mau mewujudkan sebagai sebuah rumah yang baik untuk kita semua. Jadi berikanlah kontribusi, jangan cuman kecewa gitu ya. Sama sih kecewa, tapi Tapi kan harus tetap ada kontribusinya kan. dengan terus kritik itu kontribusi sih menurut Oh, gue. Dengan oke. bikin petisi yang akhirnya Yes. kan juga akhirnya kayak kemarin RUU penyiaran tuh banyak dari di channel aku yang kayak ya udah mana petisinya, linknya mana gitu. Aku lebih suka mereka yang terus kritik daripada apatis. Daripada rebahan aja. Ya, Oke. kritik itu adalah tanda mencintai Indonesia. Iya. Oke. Oke, terakhir nih, Ros, pertanyaan singkat aja. Menghadapi berita-berita viral, apa yang harus kita lakukan? Selain Kayak waktu itu ikutan. kan, kayak waktu itu ada juga yang ngatain kamu kan, Jeremy Teti. Kalau aku tuh gini, karena kan Sampai sebenarnya akhirnya diundang ke acaranya. sebenarnya kan handphone ini membuat kita berkuasa atas Ya. apa yang ada di handphone. Ya. Jangan kebalik, jangan handphone yang menguasai kita. Oh. Oke. Menurut saya begitu it doesn't make sense, skip. Iya. Kan kalau di YouTube juga ini interest apa enggak ini, atau enggak blog atau ini. Jadi buat saya adalah kita yang harus menguasai cellphone ini, bukan Oke. cellphone yang menguasai kita. kita. Terus untuk berita viral menurut aku adalah pakai ini aja sih, pakai nalar ya. Ya. Apakah- Sama mungkin memverifikasi nggak itu beneran nggak sih, cari juga sumber-sumber yang lain gitu nggak sih? Betul. Jadi kalau di kita juga seberapa besar viral itu memang mempengaruhi kehidupan banyak orang, Dampak, impact ya, ini itu baru kita akan jadi clearing house. Tapi ada juga yang viral yang come on. Ada orang yang hanya memang sekedar mau viral. Iya. Ya udah. Mereka bisa viral karena lu tonton, karena lu kasih komen. So don't make stupid people famous. Oke. Jadi benar ya, kontrolnya harus di kita Di sendiri. kita lah, Kak. Dan kita yang berkuasa atas cellphone itu, Ya. skip atau blog Iya. atau di YouTube itu kan ada tuh. Ini tertarik apa enggak? Enggak.
mau inilah. Kadang-kadang kalau udah ada yang aneh-aneh ya udah tinggal itu ada tombolnya kok. Jangan kasih saya ini lagi, hilang. Oke. I see. Oke, kalau gitu thank you banget Thank you, Kakak. Rosi. Terakhir dong, Seneng aku kan lulusan komunikasi juga Yes. kan. Sebenarnya pas lulus S1 S2 komunikasi, Wah, hebat. mamaku nyuruh kamu mau ngapain sekarang? Aku udah pulang ke Indonesia, aku mau jadi artis. Lu udah sekolahin S1 S2 di Belanda, tapi lu mau jadi ertong ya. Nah, ini buat pesan-pesan nih, misalkan aku atau aspire anchor yang mau jadi, yang seumuran aku pengen jadi anchor gitu. Itu apa sih yang mesti dipersiapkan, bekalnya apa? Lu mau jadi artis, aku mau tanya dulu. Artis itu kan banyak. Menjadi artis itu kan apa? Musician. Oke. Musician. Biarpun akhirnya main film juga, apa juga, ya semuanya lah akhirnya. Oke. Gini, waktu aku tuh nggak pernah mengira bahwa aku tuh bisa jadi presenter atau anchor. Iya. Buat aku tampil di layar itu, dan ini yang harus dipegang, itu adalah kewajiban. Karena aslinya wartawan. Oke. Bahwa kemudian kita harus jadi news presenter, kemudian naik kelas lagi jadi host, naik kelas lagi, itu bagian kalau menurut saya, alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur, jenjang yang harus kita lalui, dan ini adalah bagian dari tanggung jawab lebih. Betul. Jadi bukan reward, bukan emang I deserve it, enggak, itu bagian dari tanggung jawab lebih. Bener nggak sih kuncinya tekun? Tekun, Kak. Kak, aku dari tahun 96. Iya. Tekun terus di situ sampai Iya. akhirnya mendapat kesempatan lain. Jatuh, bangun lagi, Iya, kecewa. Dan saya dari tahun 96, tempat kerja saya itu cuma 3. Iya. TVRI dari 95 ke 99, SCTV, habis itu Kompas TV. Oke. Udah, itu artinya. maksud aku gini, kadang-kadang aku kan pemret nih, aku sering rekrut anak-anak nih. Kalau misalnya dia less than 3 years udah pindah, udah pasti aku nggak akan terima. Les maksudnya les kayak Iya, jadi baru public 1,5 speaking tahun, gitu. 2 tahun. Kalau apa Butuh jenjang loncat jadinya. itu Oke. pasti aku nggak terima. So kembali ke pertanyaan kamu mau jadi apa? Tekuni aja itu. Oke. You never know. Iya. You never know, ada orang yang lihat dia ini, ada kesempatan. Yang penting kerjain aja segala sesuatunya dengan sekuat-kuat tenaga, tanpa berpikir lu dapat apa. Karena lu dapat apa itu bisa akan terjadi 2 hari lagi, 1,5 bulan lagi, 3 tahun lalu, you never know. Oke. Tapi tanamlah, pasti lu akan menuai ya. Dengerin tuh ya. Oke, thank you banget. Sis Leo ya? Rosi. Hah? Leo ya? Enggak, Libra. Iya. Oh, Libra, Evan dong. Sama Mama Evan. Oke, thank you banget Thank you, ya, Kakak. Rosi ya. Thank you, Oke. Man. Terima kasih juga Pen Cafe dan Dan pastinya nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang kece-kece seperti Desa ya. Peres. cuma Peres doang ya. thank See you. bye-bye. Bye. Debbie dan Elman bergol.